Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitriani, mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, program studi bimbingan dan konseling Islam. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan proses konseling dengan pendekatan behavior dengan teknik reward and punishment. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama saya Dinda Puspita Sari. Oh, Mbak Dinda yang kemarin mau janji dengan saya ya? Iya, saya sudah janji dengan ibu kemarin. Oh iya, baik. Mungkin saya panggilnya Mbak Dinda aja kali ya, biar santai gitu. Iya. Mbak Dinda sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini sebagai konselor yang insya Allah siap untuk membantu Mbak Dinda. Gitu. Nah, Mbak Dinda sendiri rumahnya di mana, Mbak? Kalau saya rumahnya di Kampung Sidia di Gunung Bunda, Mbak. Oh, Bunda, Mami Chandra. Iya, di situ. Perjalanan dari rumah ke sini berapa lama? Sekitar 40 menit ya. 40 menit. Iya. Oh, berarti lumayan jauh ya. Mbak Dinda sendiri tahu konseling ini dari siapa? Saya sebenarnya tahu dari teman ya. Tapi saya langsung cek dulu ya untuk waktunya. Oh, baik. Berarti Mbak Dinda tahu dari teman Mbak ya? Iya. Nah, jadi Mbak Dinda kegiatannya sekarang apa? Apakah bekerja? Saya kuliah, Mbak. Oh, kuliah. Iya. Kuliah di mana, Mbak? Saya kuliah di Institut Ummul Qura. Oh, IT. Iya, yang di UIN. Oh, iya. Mbak Dinda ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Saya jurusan BKI, Mbak. Oh, BK. Calon konselor ya. Insya Allah. Ya, baik, sebenarnya saya mau tanya dulu nih ke Mbak Dinda, apakah Mbak Dinda pernah mengikuti konseling sebelumnya? Dulu berarti kali pertama ya? Ini kali pertama. Jadi kalau Mbak Dinda ini baru kali pertama melakukan konseling, jadi ada beberapa hal nih yang harus saya jelaskan ke Mbak Dinda gitu. Nah, yang pertama untuk apa ya, agar tidak ada kesalahpahaman nantinya, biar Mbak Dinda juga lebih paham apa sih konseling itu gitu kan. Nah, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari tenaga profesional yaitu konselor kepada konseli. Nah, jadi di sini saya itu sebagai konselornya, sedangkan Mbak Dinda sebagai konseli gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari konseling ini sendiri adalah yang pertama untuk membantu memecahkan masalah Mbak Dinda. Kemudian untuk memandirikan Mbak Dinda juga, karena apa ya, meskipun di sini saya sebagai konselor, tapi saya hanya sekedar membantu Mbak saja. Tapi pada pemecahannya adalah Mbak yang menyelesaikannya sendiri gitu ya. Nah, kemudian di konseling juga ada namanya asas-asas Mbak. Yang pertama ada asas kemanusiaan. Nah, jadi asas ini maksudnya adalah apapun yang Mbak ceritakan, apapun yang Mbak alami di sini, Mbak bicarakan, dan ini sudah pasti terjadi kerahasiaan gitu. Jadi Mbak Dinda nggak perlu khawatir ceritanya bakal viral atau bakal tersebar luas gitu. Karena ini ada asas kerahasiaan. Nah, yang kedua ada asas kemandirian. Jadi Mbak Dinda itu harus secara lebih mandiri, karena kan pernah di konseling sebelumnya. Jadi untuk pemecahan masalah berikutnya Mbak selesaikan sendiri gitu ya, tidak bergantung kepada konselor. Kemudian ada asas sukarelaan. Jadi Mbak Dinda itu datang ke sini harus secara sukarela, maksudnya nggak ada keterpaksaan lah. Nah, saya mau tanya nih ke Mbak Dinda datang ke sini apakah kemauan Mbak Dinda sendiri atau ada yang menyuruh gitu Mbak? Kemauan saya sendiri, Mbak. Alhamdulillah, berarti atas kemauan Mbak sendiri ya. Kemudian yang terakhir ada asas keterbukaan Mbak. Jadi Mbak ini harus terbuka, baik Mbak atau saya itu harus terbuka. Jadi kalau misalkan Mbak Dinda menutup-nutupi, ya gimana kita mencari solusi gitu ya. Nah, itu adalah asas dari konseling. Kemudian berikutnya ada kontrak pertemuan. Nah, jadi kalau misalnya memang saat ini pertemuan kali ini Mbak Dinda merasa masalahnya terselesaikan, ya berarti kita tidak perlu melakukan pertemuan berikutnya. Tapi kalau memang Mbak Dinda memerlukan konseling berikutnya, nanti akan kita jadwalkan ulang ya, jadwalkan kembali gitu. Nah, kemudian dari penjelasan saya, apakah Mbak Dinda paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik, karena Mbak Dinda sudah paham dari konseling ini, mungkin nanti kita akan masuk ke tahap inti, yaitu tahap penggalian masalah.
Nah, di sini alangkah baiknya kita memulai kegiatan konseling kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, doa dimulai. Karena Mbak Lina sudah tahu dan kita sudah mulai dengan membaca doa, kita akan masuk ke tahap ini. Baik, tadi kita sudah ada di tahap awal ya Mbak, tahap pengenalan, tahap pembentukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap inti. Nah, jadi di sini saya mau tanya nih ke Mbak Dinda, ada angin apa sih yang membawa Mbak Dinda dari Gunung Bundar ke sini? Ya, pasti kan ada tujuan. Nah, silakan Mbak Dinda bicarakan, Mbak Dinda ceritakan apapun yang ingin Mbak sampaikan. Baik, untuk yang pertama, mungkin saya kan kuliah ya sekarang, terus saya sudah semester 5 Mbak, tapi yang saya rasakan di diri saya itu benar-benar kayak kok saya malas, terus saya enggak apa ya yang disampaikan ke saya itu enggak nyampe ke saya gitu. Terus kalau di rumah pun saya nggak pernah baca, terus di rumah pun ya kalau misalkan orang tua saya bilang apa namanya suka bekerja gitu kan atau menyuruh apapun gitu, enggak sama sekali. Jadi kayak malas aja ke diri saya gitu. Sedangkan saya udah semester 5, ya kan bentar lagi saya mau yang mungkin menyusun skripsi juga. Saya menyusun skripsi udah belum tahu apa-apa gitu. Iya. Baik, jadi permasalahan Mbak Dinda ini adalah Mbak Dinda itu apa ya, merasa bingung gitu ya. Sekarang udah mulai semester 5 tapi masih kebingungan sama jurusannya, sama materi perkuliahannya, bahkan Mbak Dinda merasa malas gitu ya. Nah, kalau saya mau tanya, malas dalam konteks di sini Mbak Dinda malasnya apa? Kalau malas belajar saja atau kegiatan Mbak Dinda itu lebih banyak kemana? Mungkin saya lebih ke malas belajar ya, malas baca di rumah. Kalau misalkan keluar mungkin saya sering ya, tapi kalau misalkan baca itu benar-benar kadang saya suka beli buku gitu ya Mbak, tapi nggak pernah dibaca. Saya suka beli gitu gitu. Jadi Mbak Dinda ini sangat di apa ya, rasa malas Mbak sehingga Mbak itu malas gitu kayak belajar atau aktivitas yang produktif. Tapi aktivitas Mbak kalau di rumah itu ngapain aja? Apakah apa gitu yang menurut Mbak sering banget Mbak lakuin? Kalau di rumah ya, kalau memang ada kegiatan itu saya cuma scroll TikTok, terus Instagram, terus ini kalau misalnya lagi ramai itu saya kepo gitu ya makanya. Tapi kalau misalkan ada buku saya nangis gitu loh Mbak. Jadi intinya Mbak Dinda itu mau belajar, pengennya tuh ngelakuin hal-hal yang kalau di mungkin juga istilahnya ya kayak main sosmed, pemelajaran gitu. Nah jadi saya juga makanya Mbak Dinda itu Mbak Dinda beberapa bagian juga menjadi kuliah keterima. Apa Mbak Dinda itu mengikuti apa ya kayak organisasi atau saya gitu? Saya mengikuti Mbak, karena saya ini sering mengikuti ya. Tapi ya itu mungkin terkadang saya juga nggak apa ya, nggak benar-benar di situ gitu Mbak. Ya saya ikut aja gitu. Jadi memang ikut kegiatan organisasi tapi kurang aktif gitu ya karena dengan sama Mbak itu jadi kalau misalkan Mbak Dinda kasih sekolah itu berapa sih sekolah dari yang lain dari misalnya dari yang sampai 10 nih berapa rasa malas juga itu ada di angka berapa? Saya dengan berdoakan dari mana? Berarti cukup tinggi ya rasa malas itu mendominasi. Baik, tapi ini ada nggak film yang berubah gitu? Ada, tapi kan saya sebenarnya itu kayak apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Terkadang kan kalau diri sendiri itu bingung harus dimulai dari mana gitu. Jadi banyak itu mengikuti kamu di sini agar Mbak itu sebenarnya ada gambaran ya kayak apa yang harus saya lakukan. Itu gimana sih karena Mbak Dinda juga tahu bahwa ini tuh salah gitu ya. Harusnya Mbak itu berusaha dengan mendamai kegiatan gitu ya. Jadi sekarang saya mau tanya nih ke Mbak Dinda. Itu Mbak Dinda itu sering bilang bahwa di rumah itu kegiatannya sering lagi sesuatu kayak kurang produktif lah gitu ya. Kayak scroll-scroll TikTok, sosmed, nonton drakor, atau pokoknya istilahnya dengan yang rumah dengan handphone gitu dengan gadget. Nah tapi Mbak ada nggak sih ngerasa kayak ada aktivitas lain yang menurut Mbak itu lebih produktif gitu kayak beres-beres rumah kan? Ada nggak? Ada sih Mbak. Ya tapi Mbak ngelakuin
Jadi berarti intinya Mbak Dinda itu melakukan hal tersebut lagi ada tuntutan gitu ya, lagi ada tuntutan atau istilahnya Mbak terpaksa. Nah, tapi Mbak sendiri pernah nggak sih bikin kayak jadwal, misalkan kegiatan Mbak sehari-hari itu harus kayak gimana sih? Kebetulan ada kuliah juga, gue minggu depan harus apa sih, ada juga sih dulu. Makanya belajar mungkin dari itu menghabiskan banyak waktu dengan kegiatan-kegiatan yang istilahnya tidak terlalu penting gitu ya, tidak apa ya, tidak produktif lah gitu ya. Baik, tapi belajar sendiri, apakah ada motivasi tersendiri? Ada sih, mungkin kalau saya atau saya. Jadi motivasi gue itu ada di luar teman-teman juga, punya orang tua yang ingin melihat anak itu bahagia, sukses, membahagiakan keluarganya gitu ya. Tapi mungkin Mbak Dinda sendiri menyadari bahwa seharusnya Mbak Dinda tidak seperti itu, tidak mau sama. Jadi mungkin berikutnya saya mau tanya ke Mbak Dinda, kira-kira apa sih yang menjadi faktor menghambat Mbak Dinda itu untuk apa ya, melakukan hal yang lebih aktif gitu, lebih produktif? Itu apa sih yang menghambat gitu? Sehingga Mbak Dinda itu merasa malas banget, sulit gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Mungkin karena memang makin berlalu kita bisa ya. Terus kan saya berpikir buat apa gitu, kalau sedangkan orang tua saya juga yang kayaknya seperti saya gitu, malah ini keluarga gitu loh, saya gitu. Jadi rasa malas yang Mbak timbulkan itu mungkin karena yang pertama faktor internal dari Mbak sendiri ya, kemudian yang kedua dari faktor eksternalnya gitu, Mbak dari keluarga jauh orang tua Mbak sudah berkeluarga sehingga Mbak merasa tidak ada yang tidak ada yang memperhatikan. Jadi Mbak itu merasa kayak malas aja gitu ya. Tapi ada nggak hal yang membuat Mbak itu merasa senang atau happy lagi? Kira-kira Mbak itu kayak saya sering kalau saya di rumah yang musik, saya sering keluar berjalan-jalan. Karena kalau kita yang rumah itu sering ke gunung atau puncak, jadi itu saya harus bisa. Jadi itu adalah hal yang bersenangi ya, makanya bentuk itu dari segala ketika bermakna apa ya, kita malah ini juga dengan kehidupan Mbak. Baik, saya mau tanya Mbak, jadi tadi kan Mbak bilang ada Mbak kalau yang kayak yang gunung gitu ya, atau misalkan sekedar libur gitu ya, berapa kali Mbak ini vaksinasi? Ini memang kalau itu yang satu minggu itu pernah sampai 4 kali 3 kali. Jadi itu memang 2 minggu itu ya. Nah di sini kita belajar untuk bilang bahwa apa ya, saya itu belum pernah membuat jadwal, dan juga aktivitas belajar itu selama itu kita membuat itu apa ya, malam-malaman ke perkuliahan juga jadi kurang apa ya, kurang semangat gitu. Di sini kalau misalkan kita bisa melakukan mulai dari jadwal misalnya kegiatan Mbak itu dari bangun tidur sampai tidur lagi sama ini. Jadi di situ nanti Mbak Dinda itu lebih apa ya, lebih kegiatan itu lebih semangat hidup, lebih dan lebih disiplin juga nantinya. Jadi setelah saya mendengarkan dari Mbak Dinda, saya ingin menyimpulkan sebenarnya. Jadi yang pertama dari itu mengenai pembimbingan merasa apa ya, maka sangat didominasi oleh rasa malas Mbak beraktivitas yang lebih produktif gitu. Jadi dari itu lebih menghabiskan waktu bermain handphone, kayak scroll atau media sosial. Sedangkan Mbak itu sekarang lebih bekerja di rumah, aku lebih semangat lagi dan mereka dulu ini. Tapi ternyata Mbak itu apa ya, malas-malasan. Sedangkan Mbak Dinda itu juga karena Mbak Dinda melihat orang tua Mbak Dinda yang sudah bersusah payah apa ya, menjadi perkuliahan Mbak Dinda, Mbak itu harusnya lebih semangat, tapi justru dia malah lebih semangat ya, malah gitu. Mungkin karena faktornya tadi ada salah satu dari
kalau udah berkurang juga ya, semua berbagi itu merasa apa ya, seperti kayak anak itu tidak bertempat untuk bersama, dia tidak ada menikmati. Nah, kemudian apa namanya, karena dari juga itu sama kan dulu jadwal atau planning bentuk kegiatan dari orang lain. Nah, di sini saya sebutkan dari masalah berbeda itu di dalam beberapa poin ada namanya teknik behavioral. Jadi teknik ini adalah pendekatan untuk melihat perilaku seseorang. Nah, mungkin tadi yang dari itu malas-malasan, gimana kita dari itu semangat gitu, biar lebih melakukan hal-hal lain itu lebih semangat dan lebih apa ya, lebih itu kegiatannya. Karena bagaimanapun kita memiliki tujuan, saya dari dalam tujuan yang apa ya, jauh ke depan gitu ya. Nah, di sini di pendekatan behavior ini ada namanya teknik reward and punishment. Mungkin bagian tahu ya, reward itu hadiah atau apresiasi, sedangkan punishment itu adalah untuk hukuman, gitu ya. Di sini mungkin bagian bisa menambahkan ketika misalkan bagian buat jadwal nih, itu jadwal ada yang berbeda. Setelah itu ketika bagian bisa melakukan hal tersebut, mbak itu memberi apresiasi untuk diri sendiri, sampai seperti melakukan hal-hal yang nggak pernah gitu. Kan tadi kayak tadi kan senang aja, mungkin nanti kalau misalkan saya bisa itu apa ya, jadi waktu saya dengan saya mau menanjak nih, saya mau nih, saya mau menghibur diri saya, mengapresiasi diri saya dengan cara kita reward ini. Nah, tapi ketika tidak apa namanya, tidak bisa melakukan hal atau jadwal yang sudah Mbak buat, Mbak akan memberikan hukuman kepada diri Mbak sendiri. Nah, bentuk hukumannya bukan dalam artian fisik ya, tapi misalkan contohnya kayak membuat hal yang apa ya, kayak main handphone dikurangi jadwalnya, atau misalkan bisa seharian nih, saya nggak mau main handphone, tapi saya harus baca buku, saya harus melakukan yang lebih positif gitu contohnya, gitu ya. Nah, itu adalah teknik reward and punishment. Gitu. Mungkin Mbak Dinda ada pertanyaan tidak seputar teknik atau pendekatan ini? Cukup ya. Nah, berarti kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan oleh Bunda, kita masuk ke tahap akhir ya Mbak ya. Nah, jadi tadi setelah kita perkenalan, kemudian kita membahas permasalahan Mbak. Nah, di sini ada tahap akhir. Mungkin setelah apa namanya saya memberi saran kepada Bunda dengan cara membuat jadwal dulu, kemudian memberikan reward and punishment. Kira-kira menurutnya gimana tuh mengenai reward and punishment ini? Mbak paham atau tidak? Paham ya. Berarti saya mau tanya dulu ke Mbak Dinda. Kalau misalkan Mbak Dinda mau menerapkan penjadwalan, kira-kira kapan nih Mbak Dinda mau bikin jadwal gitu? Jadwal aktivitas Setelah ini ya Mbak. Setelah ini ya. Saya kan pulangnya langsung bikin jadwal. Berarti Mbak Dinda sangat semangat sekali berubah ya. Untuk bentuk dari rewardnya, kira-kira Mbak Dinda mau apa ya, bikin reward dan punishment itu seperti apa? Mungkin kalau untuk reward nanti saya kan sering belanja gitu kan. Nah, apa yang perlu saya gunung mana nih yang perlu saya ini gitu kan. Nah, mungkin ke situ terus mungkin dari hadiah dari diri saya makan mana nih yang lebih enak gitu. Jadi bikin pokoknya ngelakuin hal-hal yang bikin Mbak happy ya gitu ya. Dengan cara misalkan tadi Mbak Dinda itu biar lebih semangat gitu kan. Kalau dapat reward itu kita lebih semangat kayak oh saya harus bisa nih, saya harus semangat gitu. Tapi kalau bentuk hukumannya, bentuk punishmentnya dari kelas seperti apa? Kalau misalkan Mbak tidak bisa menjalankan aktivitas Mbak dengan baik, Mbak mau ngapain nih? Mungkin kalau hukumannya kan ini kadang saya HP itu benar-benar itu yang mungkin saya tantangan sulit banget gitu ya. Kalau misalkan benar-benar saya nggak bisa gitu, mungkin dari HP ya, dari HP mungkin saya 2 hari yang mungkin nggak pegang gitu ya. Itu kan buat hukuman saya juga, tapi bukan ke fisik ya, Mbak, tapi mungkin lebih di situ. Jadi beda bentuk hukumannya itu nggak pegang handphone sama sekitar sehari 2 hari gitu ya, karena untuk mengisi waktu Mbak Dinda lebih produktif dengan hal-hal yang positif gitu ya. Baik, berarti Mbak Dinda cukup memahami ya dari reward and punishment ini gitu. Baik. Kalau seperti itu mungkin ada lagi yang Mbak Dinda mau sampaikan kepada saya? Mungkin nanti ada jadwal lagi ya Mbak, karena memang kan saya mau bikin jadwal di rumah, terus kan
pengen dong apa ya namanya, saya bisa produktif nggak sih gitu loh setelah ini gitu loh. Berarti mungkin Mbak Dinda itu butuh pertemuan berikutnya, karena Mbak Dinda apa ya, merasa bahwa ini tuh bukan hal yang mudah gitu ya. Mulai dari Mbak Dinda yang awalnya malas-malasan harus lebih giat giat apa ya, beraktivitas lebih baik, lebih positif gitu ya. Mungkin Mbak Dinda merasa ini secara bertahap gitu, kemudian Mbak Dinda membutuhkan konseling berikutnya untuk melihat progresnya gitu ya. Baik, kalau seperti itu mungkin nanti kita bisa menjadwalkan ulang ya, mengenai jadwalnya nanti kita komunikasikan kembali. Tapi untuk pertemuan sekarang mungkin kalau Mbak Dinda sudah tidak ada lagi yang mau diceritakan, tidak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin cukup sampai di sini ya Mbak ya. Semoga dari kegiatan konseling pada hari ini bisa bermanfaat untuk Mbak Dinda. Mbak Dinda bisa mencapai tujuan hidup Mbak Dinda yang lebih jelas gitu ya. Baik, mungkin tidak ada lagi yang mungkin. Terima kasih ya Mbak Dinda ya, semangat, semoga bisa apa ya, berubah menjadi lebih baik. Amin. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Ya Mbak, saya duluan ya. Ya, ya boleh. Assalamualaikum.